Kiai, terkadang ada seorang anak yang dulunya pernah belajar di pesantren. Lantas dia ini keluar atau boyong, akan tetapi perilakunya ini sama dengan dia sebelum masuk pesantren. Lantas bagaimana cara kita atau orang tua anak tersebut mengawasi anak yang nakal tadi? Ya, belajar di pesantren. Seburuk-buruknya orang belajar di pesantren kalau niat ya, walaupun mendapatkan ilmu sedikit, kalau memang itu niat, bukan pesantren jadi pelarian kenakalan, bukan begitu ya. Maka kita berharap suatu saat walaupun dia pulang dari pesantren ini nakal ya, maka kita berharap suatu saat dia ini terbuka hatinya. Dan ini saya pribadi menemukan beberapa kasus seperti itu. Dulu anak pesantren ada yang nawakal ini. Nakal sekali. Sampai pengasuhnya ini tidak kuat. Akhirnya diusir. Ya, diusir. Kemudian keluar dari pesantren. Ini jadi apa? Bos geng. Setelah bos geng, bahkan informasinya itu pernah menusuk perutnya orang ya. Ya saya nggak tahu mati atau tidak mati. Yang jelas yang saya dengar itu pernah bertengkar sampai menusuk dengan pisau atau beginilah. Itu sudah luar biasa nakal. Sudah. Kemudian akhirnya datanglah usia dia menikah. Setelah usia dia menikah mulai berkurang dia. Nakalnya ini berkurang. Lama-lama menurut ceritanya ini datang pada saya dan lapor. Ya curhat. Suatu saat dia itu merasa, aku dulu di pondok ini ya, di pesantren itu ya ngaji aku. Walaupun aku kayak gini tuh ngaji ya. Akhirnya dia ini masuk di musola. Karena dia ini ngaji Al-Quran dengan tajwid yang bagus. Dia masuk di satu musola katanya, saya kepingin sholat. Bu ini lama tidak sholat ini, orang yang lama tidak sholat. Nakal pokoknya ya di luar. Subhanallah, tatkala dia sholat terus ada anak kecil baca Al-Quran salah. Ya, mungkin kalau kita kenal makhorijul hurufnya, tajwidnya barangkali ya mestinya hunna tapi tidak dihunna kan gitu ya. Mestinya kol-kola tidak dibaca kol-kola. Akhirnya orang ini ingat dulu menurut guruku ini adalah bacaan kol-kola. Yang ini hunna. Setelah dia sholat, assalamualaikum, dia datangi anak kecil itu. Dek, kalau yang ini bacanya hunna. Hunna itu misalnya inna gitu, bukan inna, bukan begitu. Terus yang tadi itu kol-kola, misalnya lam yalid, begitu, bukan lam yalid walam yulad, bukan begitu deh. Lam yalid walam yulad itu kol-kola namanya. Dia ingat masih pelajaran di pondoknya. Lama-lama dia ini ingat, ya Allah, aku sekian lama ya berbuat nakal sekian lama. Kok ini ada kecil? Coba sih aku besok kesini lagi. Akhirnya lama-lama dia ini ngajar, jadi guru dia. Kalau sekarang namanya jadi guru TPG lah. Ala kulli hal, berkat pondoknya dulu. Ya dah, begitu. Ini kita harapkan semua masyarakat yang pernah berada di pesantren suatu saat andai kata perjalanan hidupnya ini nakal di luar, ya dah. Maka ada doa yang bagus dari pengasuhnya, dari kiainya, dari gurunya yang nyantol ya. Kemudian yang lekat sehingga anak tersebut atau orang tersebut menjadi baik begitu. Tapi anjuran dari saya, keluarganya tetap saja perlu menasehati dan mengingatkan. Jangan bosan-bosan. Karena mengingatkan dan menasehati ini adalah kewajiban keluarga. Ya orang tuanya. Dihiraukan, tidak dihiraukan, tetap aja harus diingatkan. Dan itu kalau kita mengingatkan atas perbuatan mungkar anak-anak kita, saudara kita, kan gitu ya. Bahkan juga mungkin adik kita, kakak kita, teman kita, itu kita juga tetap dapat pahala. Jadi kita mengambil manfaat, kita mencari pahala dalam lingkup ini, yaitu nahi mungkar atau nasihat, kita sudah dapat pahala. Dan kita harapkan anak yang nakal itu suatu saat dia terbuka hatinya sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi itu ya, ada riwayat atau hikayat cerita yang asli kejadiannya
dan akhirnya ketemu sama saya, curhat, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi salah seorang ustadz di sebuah musol. Nah, sebisa-bisanya katanya. Begitu ya.